Setan ini semuanya serba tiba-tiba. Dan firman Tuhan sudah mengatakan bahwa segala sesuatu akan digoncangkan. Tentang berakhirnya pandemi ini tidak ada seorang pun yang tahu. Kita tidak bisa memaksa Tuhan harus menghentikan sekarang juga. Tapi kita harus yakin, saudaraku, bahwa sebagaimana firman Tuhan katakan bahwa Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan mau kita belajar percaya bahwa di tengah-tengah situasi yang sulit, Tuhan adalah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Apapun keadaan yang terjadi, Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Tuhan yang pernah menolong kita di waktu yang lalu adalah Tuhan yang sama yang menolong kita di hari ini. Hasil akhir bukan di tangan corona. Hasil akhir tetap di tangan Yesus Kristus. Dialah Tuhan yang berdaulat. Dialah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Saya mau bacakan sikap hati yang salah atau yang benar terhadap keuangan. Saya mau bicara soal keuangan. Karena seorang murid itu juga harus, nanti dia akan bertemu dengan hal-hal yang bersifat uang dalam gereja. Dan dia harus kuat, jangan dia terpengaruh oleh ajakan orang untuk melakukan sesuatu perbuatan yang tidak benar. Dia mesti betul-betul kuat dalam Tuhan. Ya, setelah kita mesti kuat dalam Tuhan. Amin. Kita tidak bisa goyang-goyang. Kalau kita kuat, kita tetap teguh. Nah, sikap hati kita tentang keuangan. Bagaimana sikap hati kita? Kita setiap orang punya sikap hati terhadap keuangan. Bukan sikap kita terhadap keuangan, bukan uang. Ini misalnya uang. Ini bukan sikap kita terhadap uang, tapi sikap hati kita terhadap keuangan. Kalau sikap kita terhadap keuangan, kita bisa masukkan di dalam kantong, kita taruh di dompet, kita sembunyikan dia, kita tidak keluarkan, tunjukkan kepada orang lain. Tapi kalau sikap hati, itu sikap hati kita terhadap posisi kita, terhadap keuangan. Itu penting sekali. Sebagaimana posisi kita terhadap posisi hati kita terhadap keuangan, itu mempengaruhi bagaimana cara kita memandang uang. Bagaimana cara kita memandang uang? Apa kita sembrono? Itu juga yang kedua mempengaruhi bagaimana cara kita mencari uang. Apa kita mencari uang terus itu dari pagi sampai malam, terus sampai malam, satu malam nggak tidur, ya, terus keliling cari duit di mana saja ada duit, biar di tempat kodok tidur dia ambil juga. Ya, asal ada bunyi, ya, dia ambil. Jadi dia tidak pernah ketemu dengan anak cucunya, terus dia kerja terus. Apakah begitu cara mencari uang? Ya, kalau kita mempunyai sikap hati, kita mempunyai sikap hati terhadap uang, ya, kita akan tahu bagaimana cara kita menggunakan keuangan. Itu pasti. Tiap orang pasti berpegangan dengan uang. Pasti dia memegang uang. Pasti dia memegang uang dalam arti dimasukkan dompet dan sebagainya. Dan juga menangani keuangan. Ya, semua ini bermula dari bagaimana sikap hati kita terhadap keuangan. Kalau kita punya sikap hati yang benar, maka uang itu menjadi alat yang baik. Kita pakai itu untuk perkara yang baik. Kita belikan makanan, kita belikan hal-hal yang baik. Tapi kalau sikap hati kita itu negatif terhadap keuangan, maka kita akan jadikan uang itu adalah seperti musuh bahaya, musuh yang berbahaya. Kita bisa pakai uang itu untuk beli narkoba, kita bisa pakai uang untuk beli macam-macam, ya, alat yang merusak tubuh kita. Nah, itu
itu dia jadi majikan yang dia perintahkan, dia jadi majikan yang salah, menjadi musuh yang berbahaya. Sikap hati yang benar adalah hamba yang baik. Sikap hati yang tidak benar, selalu mau berbuat sesuatu yang tidak benar, itu uang adalah majikan yang bengis. Dia jadi majikan yang bengis. Kalau sikap hati kita terhadap uang itu kita mau tidak benar, itu berarti kita menjadikan uang itu majikan yang bengis. Jadi dia nanti menjadi majikan yang bengis untuk kita. Dia akan belikan narkoba, dia belikan barang-barang yang berbahaya, tidak barang yang bisa dimakan atau dihisap yang baik untuk kesejahteraan kita, tapi untuk kehancuran kita. Kita akan dibujuk dengan cara makan itu, hal-hal seperti itu. Jadi gara-gara ingin akan uang, misalnya orang itu bisa masuk penjara. Karena gara-gara ingin uang, gara-gara ingin membunuh orang, dia turun ke penjara. Jadi kita melihat, coba kita membaca Pengkhotbah 10 ayat 19. Pengkhotbah 10 ayat 19. Ayat ini nanti akan membuka Pengkhotbah 10 ayat 19. Ya. Sesuai Amsal. Untuk tertawa orang menghidangkan makanan, anggur meriangkan hidup, dan uang memungkinkan semuanya itu. Ya. Untuk tertawa orang menghidangkan apa? Makanan. Tapi anggur meriangkan hidup, dan untuk uang memungkinkan semuanya. Jadi ini anggur itu bisa dua macam. Anggur yang diminum tetap pada batas yang tertentu, itu jadi baik untuk tubuh kita menjadi panas misalnya. Kalau di hawa dingin, jangan di sini, jangan di Makassar kemudian mau minum, itu tidak betul. Itu dia membohongi diri. Dia tidak minum untuk jadi panas, sudah panas kok. Tekanan itu atmosfernya sudah panas. Jadi tidak perlu mesti minum anggur lagi untuk jadi panas. Ada seorang muda tanya, apa saya boleh minum? Saya kira tidak perlu. Kalau kamu minum itu karena kamu kebiasaan. Kamu dari Bandung, di sana kamu minum terus, di sana kamu di sini kamu juga mau minum terus. Itu tidak benar. Saya tahu kamu menipu saya bilang. Ya. Kemudian di sini kita membaca, mari kita baca. Tadi ayat 19 sudah. Coba baca lagi sini. Untuk tertawa orang. Untuk tertawa orang menghidangkan makanan. Kalau ada makanan kita bisa ketawa. Kalau ada makanan kita tidak bisa ketawa. Ya, menangis. Anak-anak kelaparan. Terus anggur meriangkan hidup. Meriangkan hidup itu sisi yang satu yang baik. Terus dan uang memungkinkan semuanya itu. Dan anggur ini bisa membuat orang jadi apa? Jadi apa itu? Mabuk. Jadi ada dua sisi. Begitu juga uang itu ada dua sisi. Uang itu tidak dikatakan selalu baik. Bisa jadi baik, bisa jadi tidak baik. Tergantung kita pakai untuk apa. Kita perintahkan dia untuk jadi apa. Kalau dia menjadi hamba, dia nurut, hamba yang baik. Itu. Tapi kalau dia dijadikan pemerintah kita, dia jadi majikan kita, dia nanti akan jadi majikan yang jahat. Dia akan memerintahkan kita untuk minum barang-barang yang mengandung toksin, yang mengandung mabuk dan sebagainya. Uang memungkinkan semuanya itu. Jadi saudara, demikian juga uang itu bisa jadi yang baik, bisa jadi yang tidak baik. Bagaimana cara kita mencari uang? Bagaimana mempengaruhi hati kita ini? Mempengaruhi hati kita untuk bagaimana kita menangani keuangan. Ya, dan bermula dari bagaimana sikap hati kita terhadap keuangan. Kalau kita punya uang, kalau kita punya sikap hati yang benar tentang uang, maka uang itu adalah alat yang baik. Alat yang baik. Tapi kalau kita punya sikap hati yang salah terhadap keuangan, uang itu menjadi musuh kita yang berbahaya. Jadi kalau dia jadi
menjadi hamba, dia menjadi hamba yang baik. Ya. Tapi kalau dia jadi majikan kita, wah celaka. Kita diperintah terus, kita beli terus, sampai kali rokok, beli terus, beli itu minuman yang tajam, terus beli itu, sampai uangnya habis, sampai utang, tak peduli, terus beli terus. Nah itu kita lihat di sini ada satu nilai yang jelek. Ya. Jadi kita mesti berhati-hati, jangan sampai uang itu jadi negatif dalam kita, jadi tidak berguna buat kita. Ya. Nah selanjutnya, kalau kita punya sikap yang benar, uang itu menjadi alat yang baik. Tapi kalau kita punya sikap yang salah, uang itu menjadi musuh yang membohongi kita. Sikap hati yang benar itu membuat uang itu seperti hamba yang baik. Sikap hati yang tidak benar itu membuat uang itu seperti majikan yang bengis. Gara-gara ingin uang banyak, orang masuk penjara. Dia ditangkap, masuk penjara karena dia korupsi, karena dia ingin uang banyak. Itu sisi yang jelek dari uang. Nah, kalau manusia berada di sisi yang jelek, kenapa bisa berada di sisi yang jelek? Karena dia menjadi hamba dari uang. Dia tidak menjadi majikan, tapi dia jadi apa? Dia diperintah oleh uang. Dia harus melakukan apa yang diinginkan oleh majikannya. Itulah yang bengis, itulah semua yang jahat, dari sisi yang jahat dari itu, ya, dari uang. Gara-gara ingin uang banyak, orang tidak cuma masuk penjara, tapi dia juga membunuh orang. Ya. Kenapa kamu membunuh? Saya mau uangnya. Begitu, cuma ingin membunuh, saya ingin dapat uangnya, dia membunuh. Khotbah 10 ayat 19 sudah ya. Jadi sudah hati-hati. Uang itu bisa ada sisi baiknya, ada sisi jelek. Sikap benci kepada uang adalah salah. Kenapa kita mesti benci sama uang? Uang itu juga, kalau tidak ada uang kita tidak bisa beli apa-apa. Wah, sampai lihat uang, dia masuk ke dalam WC, sampai WC-nya bukan bocor, buntu, begitu. Jadi selalu begitu. Dia benci, salah. Tidak perlu kita benci, karena itu uang tidak bisa berbuat salah, tidak bisa berbuat baik. Itu tergantung kita. Kita mau pakai dia untuk apa? Untuk berbuat jahat, maka jadilah dia hamba yang jahat. Tapi kalau kita mau jadikan dia hamba yang baik, jadilah dia hamba yang baik. Jadi sudah tidak perlu kita mesti mendemonstrasikan di muka umum, kita robek seolah-olah kita tidak mau uang, tapi mau nasi. Nasi itu dari mana? Beli dengan apa? Dengan kreweng, dengan dengan kerikil? Enggak, mesti dengan uang, ya. Kecuali nanti kalau sudah 1000 tahun kerajaan surga di atas muka bumi, mungkin uang itu, kerikil itu jadi uang. Ya biasanya, ini saya beli apa? Dengan uang yang jadi kerikil. Tapi sekarang belum bisa. Ya, merasa lebih rohani. Manusia itu merasa lebih rohani kalau dia miskin. Betul lah. Apa kemiskinan itu adalah ciri dari faktor rohani? Enggak, itu salah. Ada juga manusia, orang Kristen yang merasa lebih duniawi kalau dia itu kaya. Wah, saya ini kok kaya, saya ini duniawi. Kalau saya kaya, saya duniawi. Nah, tidak. Ya, ada banyak contoh-contoh. Abraham orang kaya, dia tidak duniawi, dia orang rohani. Ayub itu orang rohani, ya, dia kena macam-macam penyakit, tapi dia tidak menghujat kepada Tuhan, dia tetap menyembah kepada Tuhan. Yusuf dari Arimatea itu orang DPR dari Yerusalem. Dia seorang yang pangkat tinggi, dia kaya, dia punya uang banyak, tapi dia bukan orang duniawi, dia orang yang disegani, dia orang yang betul-betul dihargai oleh masyarakat. Lydia, ya, bukan Lydia Kando, Lydia. Kalau punya anak Lydia,
kasih nama Lydia, ya nanti jadi penyanyi, ya lebih baik jadi penginjil aja. Ya. Lydia itu juga seorang ibu yang kaya. Jualannya itu bukan kain yang murah-murah, kain blue, bukan blue apa, ungu yang halus yang dipakai oleh raja-raja. Dia jualan itu, jadi berarti dia uangnya banyak itu. 1 meter berapa harganya, mahal. Ya, dia orang kaya dan dia jualan barang-barang yang luks, dan dia seorang yang tunduk sama Tuhan. Ya, jadi kaya miskin itu bukan ukuran rohani. Wah, kalau saya ini sederhana orangnya, jadi saya ini rohani. Belum tentu sederhana, tapi otaknya tidak sederhana, macam-macam. Ya, itu sudah lain. Jadi jangan kita lihat dari sebelah luar. Ya, kaya miskin tetap itu di hadapan Tuhan. Tuhan akan ukur lagi. Uang itu benda netral. Ya, uang itu benda netral. Saya tidak bawa uang. Ya, uang itu benda netral. Jadi kalau saya mau beli apa? Beli narkoba, itu uang jadi pip 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 masuk neraka, pip 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 masuk neraka, pip. Ya, nanti orang yang beli itu masuk neraka. Ya, benda netral, tapi tergantung dari sikap hati kita yang menggoda. Mencintai uang itu salah, betul? Mencintai uang itu salah. Membenci uang salah. Jadi kalau begitu mesti bagaimana? Membenci atau mencintai? Kalau dua-dua salah, kecepit di mana saya? Ya, di sini kecepit salah, di sini salah juga. Wah, gimana? Ya, salah dalam arti kita mesti berhati-hati. Jangan kita masuk mencemplungkan diri di dalam kesalahan. Mencintai uang itu prioritas hidup. Prioritas hidup akan bergeser. Kalau sudah mencintai uang, prioritas hidup saudara itu akan bergeser. Bergeser kemana? Bergeser akan lebih jauh. Terus kalau tadinya sudah penuh, Kristus ada di dalam saudara, dan saudara mengalami Yesus dekat dengan saudara. Ya, saudara, misalnya Tuhan nomor 1. Di rumah ini tidak ada Tuhan nomor 2. Tuhan nomor 1, nomor 2 tidak, nomor 3 tidak, nomor 4 tidak, nomor 1. Prioritas sudah berikan nomor 1 kepada Yesus. Kenapa? Karena sudah mencintai, tidak mencintai uang, tapi sudah mencintai Tuhan. Tapi kalau sudah mulai mencintai prioritas yang lain, hidup mulai bergeser. Tuhan tidak lagi nomor 1, tapi nomor 2, nomor 5, bahkan nomor 10. Wah, nomor 10 ini saya jam 12 siang, saya belum sembahyang, mesti terus atur-atur, sibuk terus dengan apa, rumahnya yang baru. Ya, prioritas Kristus bergeser. Tambah lama tambah jauh. Kristus tidak nomor 1, tapi nomor 3, nomor 5, nomor 10, nomor 20, nomor 100, nomor sampai tidak pernah terdengar lagi berbicara tentang Kristus. Ini sayang sekali. Tuhan menjadi sedih karena Tuhan digeser. Jangan kita menggeser Tuhan. Sekarang Tuhan tidak lagi nomor 2, nomor 3, nomor 4, tapi nomor 10, nomor 20, nomor 30, nomor 100. Ya. Jangan kita memanjakan diri secara berlebihan. Ya. Kalau kita pelit, itu juga jangan. Tapi kalau orang pelit boleh, tapi sampai batas tertentu. Tapi lebih dari batas itu jangan. Sebab itu nanti pelit itu untuk apa? Orang yang terlalu pelit itu juga salah. Nanti jadi kurus, jadi kurang darah, kurang macam-macam. Ya, jadi saya mesti jaga. Jangan terlalu kurus, jangan terlalu gemuk. Ya, ini bagus. Terlalu kurus juga nanti jalannya. Lalu kurus, jalan suaminya ketinggalan di belakang. Dia jalan ngeloncok karena dia masih punya tenaga banyak. Tapi tidak, ya, jangan terlalu kurus, jangan terlalu gemuk. Ya, nanti kalau mau sembahyang, mau tidur,
sembahyang. Terima kasih Tuhan, jangan terlalu kurus, jangan terlalu gemuk. Tuhan kasih saya yang selangkah lain begitu. Ya, sudah. Nah, melihat melahirkan melalui mulut. Coba kita baca Pengkhotbah 6 ayat 7. Pengkhotbah itu sudah Amsal. Pengkhotbah 6 ayat 7. Segala jerih payah manusia adalah untuk mulutnya, namun keinginannya tidak terpuaskan. Segala jerih payah manusia adalah untuk apa? Mulutnya. Kenapa enggak untuk kupingnya, untuk matanya, untuk kakinya, untuk tangannya, untuk giginya, untuk lidahnya, untuk apa semua, untuk alisnya. Tapi kenapa kok untuk mulutnya? Karena semua barang masuk melalui mulut. Mulut ini salah satu fungsi yang paling bagus. Ya, kalau tahun 20, 30, 40, waktu saya baru lahir, ya, orang makan sesuatu jarang makan segala macam makanan masih banyak yang tidak kita kenal, tidak tahu kita. Saya sendiri juga jarang makan yang enak-enak itu. Waktu itu masih tahun 40, masih ada Jepang, masih perang, ya. Jadi kita makan seadanya. Nah, tapi kemudian setelah itu mulai bertumbuh makanan. Semua makanan itu, lihat, kolesterol masuk melalui mana? Perut, pintunya mana? Udel. Nggak ada, udel nggak bisa dimasuki. Ya. Melalui mulut. Betul? Minyak masuk melalui mana? Mulut. Minyak babi. Itu dari apa? Dari yang seperti putih-putih itu loh. Itu kan gaji itu lemaknya itu kalau susah masukkan melalui hidung sini, masuk, nggak jadi cacing kan di dalam. Tapi melalui mulut masuk, mulut dicerna masuk dalam sini, jadi minyak. Terus minyak itu jadi kolesterol dan dia mengendap di bagian ini jantung, ada yang mengendap bagian belakang, ada yang mengendap bagian mana lagi. Wah, celaka kalau bisa begitu. Dari mana? Mulut. Jadi hati-hati mulut jangan terus terbuka terus. Kalau dulu anak-anak kecil suka mulutnya terbuka, ditutup sama bapaknya. Sekarang bukan anak kecil, anak-anak besar, ya, tante, mesti hati-hati. Mulutnya jangan terbuka, nanti masuk. Ya. Jadi di sini kita lihat benci, sikap, ya. Jadi kaya miskin bukan ukuran rohani. Uang benda netral, tergantung dari sikap hati kita. Mencintai uang salah, tidak salah. Membenci uang juga tidak salah. Nah, juga salah, bukan tidak salah. Meminta uang, prioritas hidup bergeser. Ya, saya bisa jelasin semua. Menanyakan diri secara berlebihan, memanjakan diri secara berlebihan, ini tidak boleh. Ya. Melalui mulut, coba kita baca Pengkhotbah 6 ayat yang ke-1 dan ke-2. Ya, mari. Ada suatu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari, Ya. yang sangat menekan manusia. Ada satu kemalangan yang sangat menekan manusia. Apa itu? Ayo mari. Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, Dikaruniai Allah kekayaan, harta benda dan harta kemuliaan. benda dan kemuliaan. 3 macam. Kemuliaan, kekayaan, harta benda. Terus Sehingga ia tak kekurangan suatu pun yang diinginkannya. Tidak kekurangan apa yang dia ingin, dia bisa membeli, bisa punya. Terus tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah tidak dikaruniai untuk kuasa menikmatinya. Untuk menikmati, kuasa untuk menikmati. Sudah dikaruniai kekayaan, kemuliaan, harta benda, makanan segala macam, tapi belum dikaruniai kuasa untuk menikmati. Jadi tidak bisa menikmati. Ya.
Satu waktu saya pernah pergi ke satu rumah orang kaya, dan dia bikin pesta besar, dia bikin macam-macam itu makanan, segala macam makanan ada, dari ular sampai tikus, sampai macam-macam, sampai babi yang guling itu, yang enak itu. Kemudian saya bilang, mari Pak, silakan makan. Bapak yang punya rumah dong. Ya, oh saya tidak bisa makan. Loh kenapa? Dokter melarang. Wah, dokternya hebat kalau itu melarang. Kenapa melarang? Karena saya ini kolesterol tinggi dan saya sudah hampir kena jatuh, hampir jatuh. Jadi saya berbahaya, tidak bisa saya makan. Dan dia sediakan itu makanan berapa banyak meja untuk orang-orang yang hadir. Tapi dia sendiri tidak bisa makan. Bagaimana? Itu senang, hidup bisa tidak senang. Saya tidak senang. Senap, bukan senang. Senap itu sakit di sini. Tidak baik. Jadi jangan sampai kita seperti ini. Dia bisa membuatkan untuk makanan yang paling bagus, paling enak, tapi dia sendiri tidak bisa mengecap sedikit pun, tidak boleh. Dia sudah parah itu sakitnya. Ya, bagaimana bisa begitu? Ya, memang Bible bilang itu. Terus kita baca ayat berapa? Ayat 3. Melainkan orang lain yang menikmatinya. Orang lain yang menikmatinya. Terus inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Penderitaan yang pahit. Pokoknya 10 ayat 19. Coba kalau baca 10 ayat 19. Untuk tertawa orang menghidangkan makanan, anggur meriangkan hidup, dan uang memungkinkan semuanya itu. Untuk tertawa orang menghidangkan makanan, anggur meriangkan itu senang, membuat senang hidup, dan uang memungkinkan semua. Ya betul, uang memungkinkan semua. Jadi kalau tidak ada uang, bisakah ada anggur? Tidak ada. Kalau tidak ada uang, bisakah ada makanan? Tidak ada. Apakah tidak ada uang bisa tertawa? Tidak bisa. Jadi ini uang yang bikin. Tapi juga membuat uang yang jahat itu membuat dia bisa membeli barang-barang yang jahat yang nanti akan dimakan sama manusia, dan manusia akan diperhamba oleh barang-barang itu. Jadi sudah kita mesti hati-hati. Ya. Hanya firman Tuhan ya dan amin. Firman Tuhan ya dan amin. Amin. Dan kita memeriksa di dalam Amsal ini begitu banyak. Begitu banyak. Nah, sekarang saya mau bicara soal keuangan selanjutnya, soal utang. Utang itu jalan keluar, betul? Tidak. Hutang tidak boleh disebut jalan keluar. Kalau jalan keluar selalu hutang, nanti hidup sudah terus hutang terus sampai hari hutang. Tidak boleh. Hutang boleh saja asal satu punya kemampuan untuk bayar kembali. Kalau saya punya kemampuan untuk bayar kembali, boleh hutang. Tapi kalau tidak punya kemampuan, jangan hutang. Sudah yang dimasukkan penjara sudah jadi mesti bayar utang sampai lunas. Apa sudah utang itu karena sudah membeli barang-barang konsumtif. Barang-barang konsumtif itu ada barang-barang yang bagus, yang untuk dilihat, beli mobil yang Mercedes tahun berapa, tahun 2020 masih belum ada. Saya pesan dia. Ya. Jadi sudah bayar. Ya. Hutang menjadi jalan keliru bila kita anggap sebagai jalan keluar. Jadi hutang itu jangan dianggap sebagai jalan keluar. Tapi utang itu juga jangan dianggap jalan keliru. Mengerti sih? Bila kita anggap sebagai jalan keluar, ya, membeli barang-barang konsumtif, kemudian kita pakai rentenir yang tinggi sekali itu biasanya yang suka jadi rentenir itu orang-orang Parisi, ahli-ahli Taurat. Itu dia punya janda-janda yang miskin itu di Yerusalem, banyak janda miskin. Itu rumahnya sudah
sudah mau falak, sudah mau roboh dan sebagainya. Jadi dia uangnya dia simpan dia salah seorang yang punya rentenir ya. Kemudian kalau dia sudah tidak bisa bayar, dia mesti tebus itu, dia tebus. Nah kalau dia sudah tebus tidak bisa bayar lagi, dia mesti serahkan rumahnya dia itu kepada orang Farisi yang punya duit banyak, yang suka bayari dulu ya, gitu. Nah sampai akhirnya itu janda tidak punya home, tidak punya rumah, dan mereka itu diburu-buru oleh itu orang-orang yang pajak ya. Sehingga Tuhan pernah mengatakan, wahai kamu pemungut cukai dan ahli Taurat, kamu meminjamkan adas manis dan sebagainya, tapi kamu tidak memenuhi perjanjian Tuhan. Kamu tidak membayar semua utang-utangmu kepada Tuhan ya. Jadi gali lubang tutup lubang. Itu perempuan janda itu gali lubang tutup lubang. Dia bisa sewa satu kamar kecil di salah satu ada semacam rumah begitu. Jadi ingat, kita diberi hikmat dan kita diberi pengertian. Amin. Pengertian itu kita mengerti, dan hikmat itu sesuatu yang indah. Jadi kita mesti pakai dua ini, hikmat dan pengertian. Jangan kita cuma selalu sudah saya punya rumah ini, saya disewakan, bukan sewa. Di apa? Di kota. Oh, ya. Sebuah jaminan. Jadi nanti semua rumah-rumah mereka itu jatuh di tangannya orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi itu punya banyak rumah, dan dia bangun lagi, ada yang dia jual, ada macam-macam. Ada yang dia jadikan rumah penginapan dan sebagainya. Jadi itu jahat. Mereka itu tidak punya belas kasihan kepada orang-orang yang miskin. Mereka memaksa supaya mereka melunasi. Ya. Itu yang terjadi pada zaman Tuhan Yesus. Jadi gali lubang tutup lubang. Jalannya bukan jalan keluar, tapi jalan keliru. Ya, hutang mereka menjadi jalan keliru. Bila kita anggap sebagai jalan keluar, membeli barang konsumtif, rentenir bunga tinggi, gali lubang tutup lubang. Nah ini hidupnya perempuan janda lebih miskin lagi, terus lebih lama lebih miskin. Ya. Dan orang Farisi ini tidak punya belas kasihan. Wah dia senang, dia bisa saya dapetin rumah ini murah sekali, rumahnya janda yang bekas punya rumah zaman dulu itu. Ya. Ini kami bisa membeli ini, tapi kasihan, Tuhan berkasihan kepada mereka, perempuan janda-janda itu. Ya. Nah, jadi sudah, mari kita mau perhatikan. Saya mau minta perhatian saya tentang keuangan. Jangan kita pakai jalan keluar, kecuali kalau saudara punya bisnis, sudah bisa diputar bisnisnya itu, dan cukup untuk bisa membayar hutang saudara tiap bulan. Itu masih baik untuk berjalan bisnis. Tapi kalau tidak, cuma untuk konsumsi saja, sudah mesti makan dari itu, wah itu mengelabui orang. Ya, sepertinya orang itu dia baik, dia bisa hidup baik, tapi dia itu hidup dari utang piutang. Tidak benar.
Tuhan tidak janji begitu. Tuhan tidak mau kita hidup dari utang piutang. Tuhan mau kita hidup dari kebebasan. Tuhan menyertai kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Ya, jadi itulah yang Tuhan mau supaya kita. Coba kita membaca pasal 12 ayat 13. Ya. Pokoknya pasal 12 ayat 13. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, Ya. karena ini adalah kewajiban setiap orang. Ya, terus ayat yang berapa sana? 14. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Ya. Saya mau bicara sedikit mengenai belas kasihan. Ada tambahan. Saya minggu lalu bicara soal belas kasihan. Itulah belas kasihan yang dibawa oleh orang Samaria yang melihat orang Yahudi terkapar, dia sudah mau dibunuh, ya, dia mau dibunuh, tapi tidak sempat mati, tapi barang-barangnya diambil semua dan dia setengah mati. Lukas 10 ayat setengah mati berarti setengah, matinya setengah, tinggal setengah lagi. Jadi bukan mati-mati ayang. Kalau mati-mati ayang itu masih jauh, mati mokok. Ya, mati mokok, lebih cepat mati lebih bagus. Begitu maksudnya. Itu Lukas pasal yang ke-10. Ya, ayat 25 dan seterusnya. Nah, sudah di sini kita lihat pada waktu orang Farisi, orang Samaria itu dia jalan, dia lihat, wah, ada orang mau mati. Ya. Kemudian dia dekat, dia lihat, oh betul mau mati, dipukul orang. Kemudian ada juga sebelumnya itu seorang imam dan seorang Lewi, imam dan Lewi ya. Imam dan Lewi ayat 31 dan 32 Lukas 10. Mereka melihat itu, mereka tidak mau mampir. Wah, ini saya ada jam, saya mesti melayani di bait Allah. Tidak bisa. Apakah betul karena itu ataukah karena mereka itu memang malas, tidak mau menolong orang yang hampir mati? Alasan mereka pakai adalah alasan untuk melayanan di Yerusalem. Jadi mereka menyeberang dari sini, menyeberang jalan terus, lolos. Imam dan Lewi ini lolos, tapi ini orang Samaria ini dia tidak mau diam, dia datang ke situ dan dia bertindak. Dia tidak datang membawa. Kalau sudah hati kita penuh belas kasihan, kita tidak akan datang membawa ucapan-ucapan saja. 1000 ucapan, 1001 ucapan pun tidak akan menolong orang ini untuk bisa hidup kalau tidak disertai dengan tindakannya nyata. Betul? Apa tindakan nyata? Itu kita bisa baca di dalam pasal yang ke Lukas 10 ayat yang ke 32 dan seterusnya 33. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayat 34, ia pergi kepadanya lalu membalut lukanya. Ya, coba jangan terlalu besar bassnya, treble-nya mau lebih besar. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan disertai dengan tindakan nyata. Dia ambil minyak dan dia tuangkan minyak dan air anggur. Air anggur itu untuk disinfektan supaya tidak infeksi. Sebab kalau infeksi dia bisa mati. Dan itu minyak juga dipakai untuk menghalusi supaya jangan luka itu jadi sakit sekali karena mesti nanti mengalami tidak bisa seperti fair begitu. Ya. Membalut luka, terus dia naikkan ke atas keledainya, dia jalan. Tapi orang ini yang duduk di atas keledai sampai di penginapan,
diserahkan untuk dirawat di sana, kemudian diberikan 2 dinar sebagai ongkos. Dia bilang, nanti kalau saya kembali saya mampir lagi. Ini luar biasa, dia mau tuntas, dia tidak mau tolong setengah-setengah. Banyak kita manusia itu suka menolong tapi setengahnya sudah, itu urusannya dia, aku sudah tidak mau tahu. Tidak, dia sampai tuntas 2 dinar. Nah, kalau dia kembali lagi ternyata dia lebih dari 2 dinar, rumah perawatan itu bisa sampai 4 dinar, dia akan bayar lagi 2 dinar. Jadi tuntas. Ya, biar belas kasihan Anda disampaikan, bukan dalam bentuk kata-kata belaka, tapi saudara mesti melainkan melalui tindakan nyata. Tindakan nyata itu artinya seperti orang Samaria ini, dia mengeluarkan semua apa yang dia bawa, dia curahkan ke atas luka-lukanya sampai ini orang tidak jadi mati. Ini Tuhan mau supaya kita jangan cuma perkataan saja. Belas kasihan itu bukan perkataan. Belas kasihan itu adalah tindakan. Betul? Tindakan. Kita harus bertindak. Nah, dan kalau kita bertindak, Tuhan itu begitu baik. Ya. Tuhan itu akan menolong kepada kita. Ya. Saya mau baca dalam ayat yang ke Pengkhotbah 10 ayat 19. Tolong baca. Pengkhotbah 10 ayat 19. Pengkhotbah 10 ayat 19. Untuk tertawa orang menghidangkan makanan, anggur meriangkan hidup, dan uang memungkinkan semuanya itu. Ya, tadi sudah. Untuk tertawa orang menghidangkan makanan, anggur meriangkan hidup, dan uang memungkinkan semuanya. Ya. So, di sini kita melihat uang memungkinkan semua. Memungkinkan apa? Memungkinkan yang baik, termasuk yang tidak baik. Jadi uang itu ada kekuatan yang dahsyat. Kita mesti hati-hati, jangan sampai kita dikuasai oleh keuangan. Kita mesti menguasai keuangan, jangan kita yang dikuasai. Kalau kita dikuasai, kita nanti akan jadi hidup kita bisa jadi hancur oleh keuangan. Sebab itu di belakangnya itu iblis bisa menggunakan uang itu untuk menghancurkan manusia. Iblis. Pada waktu Antikris nanti datang, Antikris itu sudah dekat, orangnya sudah ada, tapi kita belum kenal siapa. Dia sedang dipersiapkan, umurnya masih 30 tahunan. Nanti kalau dia keluar, dia seperti seorang pemuda yang gagah perkasa, tapi dia pintar sekali. Dia bagaimana dia akan menguasai dunia. Caranya bagaimana menguasai dunia? Gampang, menguasai keuangan dulu. Kalau keuangan dunia ini bisa dikuasai oleh dia, sudah semua bisa ada di dalam tangannya dia. Dia harus bisa menguasai keuangan dunia. Makanya sekarang pakai chip, pakai macam-macam. Di sini pakai 666, di sini 666. Tidak kelihatan, tapi itu sudah itu sudah beberapa pemuda yang mengaku sama kami bahwa saya sudah ada chip itu. Entah itu bagaimana kok bisa ada chip. Bagaimana kamu kok bisa ada chip? Ya saya tidak tahu. Saya tidur, tiba-tiba saya ada. Chip itu bisa mengatur sampai itu semut yang kecil-kecil itu jalan berjejer itu bisa diatur sama chip itu. Itu luar biasa. Ya, jadi sudah diatur sama chip. Dia jalan kemana? Dia ke sini, dia ke sini, dia ke sini. Ya. Jadi dia tidak bisa hilang. Orang itu tidak bisa hilang. Dia sembunyi ke mana? Shanghai atau ke Amoy, apa lagi? Tetap bisa ketahuan. Polisi bisa tahu, ini orang ada di Amoy sana. Dia sedang berangkat mau pergi ke Asun, apa? Jadi dia diawasi terus, dia tidak bisa lari. Sudah kalau sudah pakai chip, sudah tidak bisa sembunyi, tidak bisa. Sudah akan ketahuan terus di mana sudah ada. Jadi jangan minta. Itu salah, ada satu bank di sini yang sudah pakai chip. Dan saya bilang kita keluar, jangan kita
masuk di bank. Nanti dia terus pakai saya suruh pakai chip, wah celaka, jangan. Jadi itu orang yang saya pakai chip itu dia masuk di toko serba ada, itu cuma tinggal tidak usah bayar duit, tidak bawa duit, itu duit sudah tidak laku, itu pakai chip itu aja, pakai Visa, pakai macam-macam, berapa belinya berapa, terus nanti akhir bulan dia mesti bayar, ya. Jadi itu luar biasa. Jadi, dunia ini nanti ada uang kertas, bukan uang kertas yang uang yang tidak pernah dipakai sebelumnya, baru ini pertama kali nanti dipakai. Dan ini otaknya iblis itu ada di dalam chip. Ya. Jadi kita mesti hati-hati, jangan kita simpan chip di dalam lemari saudara, jangan nanti sudah mesti hati-hati. Ya. Tapi kita orang yang percaya Tuhan, kita akan dilindungi sama Tuhan. Amin. Kita dilindungi. Dan kita akan bertindak dilindungi dalam di Daniel pasal berapa itu? Ayat 32, pasal 11 ayat 32. Mari baca pasal 11 ayat 32. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian, perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Ini akan dibujuk, termasuk Israel itu akan dibujuk untuk masuk dalam perjanjian antara komunis, bukan antara perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin, yaitu antara antikris dengan dunia. Terus tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Sudah akan tetap kuat. Artinya begini, pada waktu sudah mengalami masuk di dalam masa 3,5 tahun itu, sudah akan tetap diperkuat. Di tengah-tengah percobaan itu sudah akan tetap kuat, tetap dikuatkan oleh Tuhan. Dan kemudian dan akan bertindak, dan sudah akan bertindak untuk keluar dari itu, dari perjanjian. Ya, jadi sudah, jangan kita masuk dalam perjanjian. Kita sudah punya perjanjian dengan Tuhan. Amin. Itulah perjanjian suci, ini perjanjian kita dengan Tuhan. Dia mau rusak perjanjian kita, makanya jangan makan perjanjian suci dengan sembarangan, jangan sembrono, tapi dengan sungguh-sungguh, supaya sudah tidak akan sembarangan makan perjanjian suci, tapi sudah punya nilai, ada nilainya perjanjian suci. Ini kalau tidak ada nilainya percuma. Seperti sudah makan minum anggur, ya pergi ke rumah orang sudah dikasih anggur, sudah mabuk sedikit pulang, ya sudah tidak punya lagi pikiran yang sederhana, yang jernih. Tapi kalau kita punya nilai, kita makan perjamuan suci dengan sungguh-sungguh, kita jangan ada sakit hati sama orang, jangan ada perselisihan, jangan lekas diperbaiki, ada perdamaian, ada mengalah dan sebagainya. Ini perjamuan suci nanti ada nilainya. Tapi kalau tidak ada nilainya. Dan buat saudara itu tidak ada nilai, buat saudara lain ada nilai, tapi buat saudara yang itu tidak ada nilai. Nah itu Tuhan, saya perlu memberitahu terus sama saudara, supaya saudara ini betul-betul makan perjamuan suci dengan ada nilai. Amin. Sayang kalau sudah datang ke sini, sudah buang uang untuk pergi ke gereja dan sudah tidak punya nilai. Dengan firman Tuhan sudah tidak ada nilai. Jadi bagaimana? Tapi Tuhan bilang akan tetap kuat dan akan bertindak. Yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Amin. Ya, akan tetap kuat. Sudah akan tetap kuat, sudah tidak akan jadi lemah dan akan bertindak. Sudah kita tidak sembunyi terus, wah selama 3,5 tahun sembunyi terus, tidak. Tapi kita ini akan bertindak, kita akan muncul, ya di tengah-tengah padang pasir kita akan muncul dan kita nanti akan bertindak dan kita akan menang karena Yesus Kristus adalah pemenang buat kita sekalian. Amin. Ya, semua firman-firman yang saya berikan kepada saudara ini adalah firman yang mendahului sebelum Antikris hadir. Nanti kalau Antikris datang, kita diangkat sama Tuhan. Kita diangkat ya, ke padang pasir 3,5 tahun padang pasir. Padang pasir di situ kita akan dipisah.
Dalam Injil Lukas dikatakan nanti 2 orang tidur di satu tempat tidur, satu diangkat, satu akan ditinggal. Satu orang tidur ada di atas loteng, dia tidak bisa turun lagi, dia tetap di loteng, dia akan diangkat, yang di bawah akan ditinggal. Semua akan nanti terjadi kekacauan di mana-mana, di sekolah-sekolah kekacauan. Mana Frankie kok tidak ada, mana Happy tidak ada, mana Harrison tidak ada, mana ya semua tidak ada, mana Henky oh ada, ya puji Tuhan. Robi mana oh ada, ya puji Tuhan. Mesti ada, Pak Wira ada, puji Tuhan. Ya itu memang mesti begitu. Ya, coba itu ayatnya mana? Lukas 11 ayat 17. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada 2 orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ini sama, kakak adik atau suami istri? Satu tempat tidur ada 2 orang. Siapa yang tidur sana? Suami istri loh. Ya, terus yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ini satu yang akan dibawa pergi kemana? Pergi ke tempat yang jauh dari mata ular, dan yang satu akan ditinggalkan. Terus ada 2 orang perempuan bersama-sama menghilang, yang 2 seorang orang perempuan bersama-sama menghilang. Terus yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Terus Kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. 2 orang di ladang Tuhan, kerja buat Tuhan, membawa jiwa-jiwa, tetapi yang satu dibawa, yang lain ditinggalkan. Terus Kata mereka kepada Yesus, "Di mana Tuhan?" Katanya kepada mereka, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar." ya, sudah dari hati-hati. Sudah pikir saya ini tak mau ketinggalan, saya mau naik sama-sama suami saya. Jadi nanti kalau saya tidur, saya mau diikat. Nah, sini diikat sama tali yang tampar, tali yang besar. Nah, kakinya juga diikat. Jadi nanti kalau dia naik, istri saya naik, saya mau tetap juga naik. Saya mau naik. Bisa. Saya percaya bisa. Tapi saya tidak bisa. Tergantung orang itu, dia sungguh-sungguh atau tidak. Kalau dia sungguh-sungguh, tidak usah diikat, dia akan naik sendiri. Tapi kalau dia tidak sungguh-sungguh, biar diikat dengan tali kapal yang besar-besar, tetap dia akan pecah. Tali kapalnya pecah. Tidak bisa. Ini ngeri. Nanti di rumah itu ada jeritan. Mana mami? Tanya mami tidak ada. Papi yang sungguh-sungguh itu yang dicari. Papinya sudah diangkat, maminya ketinggalan. Karena maminya terus main kartu apa? ya, maminya tuh koro-koroan terus, nggak berhenti koro-koroan. Mana orang koro-koroan mau jadi pengantin itu ada bisa. Mau naik sampai di plafon jatuh lagi dia. Aduh, kenapa saya jatuh? Sakit semua saya ini. Kira bagaimana ini? Oh, Paulus pernah khotbah? Pernah, saya khotbah tanggal 18 sana. Tanggal berapa? 25. Nah, catat itu tanggal 25. Catat itu pendeta Paulus pernah khotbah. Hati-hati, jangan main-main dengan Tuhan. Sekarang ini zamannya ada orang bilang begini. Karena ada Alkitab bilang begini. Kenapa? Karena orang berbuat dosa tidak dihukum, orang tanpa berani berbuat dosa. Kenapa? Soalnya tidak cepat dihukum. Itu persoalan di sini. Orang lihat, loh ini orang lihat, dia berbuat macam-macam. Dia merampok milik orang. Tapi dia tidak apa-apa sama Tuhan. Berarti Tuhan itu lemah terhadap dosa. Kedua, Tuhan itu mungkin lupa menghukum. Ketiga, Tuhan itu apa? Tuhan itu apa? Tuhan itu apa? Ya, pokoknya Tuhan itu tidak disiplin. Janji mau menghukum, tidak dihukum. Jadi orang tanpa berani. Saya sekarang mau merampok. Saya mau pergi ke daerah sana, mau merampok dan sebagainya. Kenapa? Karena melihat ini orang berbuat dosa, kok tidak
tidak dihukum, sama bilang, tunggu sebentar lagi, nanti hukuman akan datang. Dan betul, hukuman akan datang. Ada yang mati, ada yang macam-macam, ada yang terjadi itu hujan deras, itu kembang api turun dari surga dan sebagainya, mati, banyak yang mati. Nah itu, jangan kita pikir bahwa Tuhan itu tidak tahu apa-apa, dan Tuhan itu tidak sungguh-sungguh dalam menghukum. Tuhan itu sungguh-sungguh, Dia menghukum dan sungguh-sungguh. Nah, tapi Tuhan itu sabar. Kenapa sabar? Sabar, tunggu sampai Dia lihat tidak adakah manusia yang mau bertobat. Tidak ada. Kalau tidak ada, saya mau tunggu 1 hari lagi. Tidak ada, saya tunggu 1 hari lagi. Tidak ada, maka sekarang saya akan jatuh ke hukuman. Mati semua. Jadi Tuhan itu tidak main jalan terus mati, terus bunuhi. Tuhan itu bukan alkojo, bukan. Tuhan itu kalau mau membunuh manusia itu, dia itu sedih, dia menangis. Kenapa saya mesti membunuh? Tapi kalau tidak dibunuh orang berdosa yang lain lebih berani. Nanti dia berbuat dosa juga lebih daripada orang ini, dan nanti akhirnya jadi kacau. Semua mau lihat begitu. Ini orang berbuat dosa tapi tidak diapa-apakan. Saya juga mau begitu. Tapi Tuhan tuh persis adil, keadilannya itu persis tepat seperti pada waktunya. Tapi untuk sampai tepat pada waktunya itu dia kadang-kadang masih tahan sih. Dia mau sabar. Tuhan bicara soal sabar, tapi terhadap Bapak Sorgawi, Tuhan itu bukan sabar, panjang sabar. Makanya terhadap kita dia sabar, tapi dia sendiri itu dalam menjatuhkan hukuman panjang sabar. Dia tunggu sampai 2 kali lipat kemurahan. Tetap manusia tidak mau minta ampun, ya sudah, terpaksa saya mesti. Tapi panjang sabarnya Tuhan itu sudah jalan dulu. Itu kita ini tidak bisa melihat panjang sabarnya Tuhan. Kita lihat, wah, kalau terlalu cepat dihukum, kok Tuhan itu main parang, pakai parang, ya, seperti begitu. Atau kalau tidak dihukum-hukum, manusia selalu ngomel. Manusia itu selalu kritik. Wah, Tuhan itu mana tidak ditepati. Dia tetap saja terus enak-enakan di surga. Ini orang berdosa tetap hidup dalam dosa. Kok enak begini? Tidak. Tuhan itu adil dan penuh kemurahan. Amin. Kemurahannya lebih dulu dijalankan. Kalau kemurahan sudah jalan sampai 2 kali kemurahan, tetap tidak mau berbuat, tidak mau menyesal, terus nanti keadilan Tuhan mati manusia. Jadi bukan keadilan Tuhan dulu, tidak, kemurahan Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, itu kemurahan. Tapi kalau manusia tidak menghargai kemurahan Tuhan, maka Tuhan terpaksa harus menjatuhkan hukuman supaya manusia jangan anggap Tuhan bermain-main atau Tuhan lemah, tidak kuat. Tuhan kuat, Tuhan sanggup untuk menghakimi, untuk menjatuhkan hukuman di atas dunia ini. Tapi kalau kita mau percaya kepada Yesus, kita mau sujud kepada Dia, maka kita akan diselamatkan. Kita akan diselamatkan dengan panjang sabarnya Tuhan, bukan dengan kemurahan Tuhan, tapi panjang sabarnya Tuhan, luar biasa. Oh, haleluya. Jadi di sini kita membaca tadi ayat yang ke-35, ya, soal tempat tidur. Jadi soal tempat tidur ini harus pernikahan. Ini soal pernikahan. Nikahmu harus baik. Kalau tidak, jangan sudah pikir bahwa aku sudah mempersembahkan persembahan. Tapi Maliaki bilang, kenapa Tuhan tidak terima persembahanmu? Air matamu jatuh netes, didiamkan sama Tuhan. Tidak usah. Tidak ada nilainya itu air mata. Karena nikahmu tuh hancur, kacau. Nah, kamu tidak bisa berkamuflase dengan Tuhan, menutupi dirimu.
menutupi nikahmu, ditutupi dengan ibadah yang baik. Sepertinya kamu ibadah yang sungguh-sungguh, tapi tidak. Tuhan lihat di dalam nikahmu, bukan di dalam luar nikahmu. Ya. Kamu menangis, tapi air matamu tidak kudel, karena ada sesuatu di dalam nikahmu tidak kau perbaiki. Maka itu menjadi, coba kita baca Maleakhi pasal yang ke 2 ayat 14. Ya, coba ini masih mau ini. Ya, mari. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu, Ya, yang kepadanya engkau telah tidak setia. oh tidak setia. Terus coba baca ayat 13. Dan inilah yang kedua. Dan inilah yang kedua yang kamu lakukan. Yang kamu lakukan. Kamu Terus menutupi mezbah Tuhan dengan air menutupi mezbah mata, Tuhan dengan air dengan tangisan mata. dan rintihan. Oleh karena ia tidak lagi berpaling kepada Ia tidak persembahan lagi berpaling kepada persembahan dan tidak berkenan menerimanya dari tanganmu. Menerimanya dari tanganmu, persembahanmu tidak diterima dan tidak berkenan menerimanya dari tanganmu. Wah, gawat ini. Rintihanmu, air matamu semua ditolak sama Tuhan. Tangisanmu ditolak semua. Kenapa? Karena satu, nikahmu tidak beres. Ya, perhatikan ini betul, jangan kita tunggu kalau kita sudah terlambat baru kita mau membereskan nikah kita telat. Ya, terus ayat 14 Dan kamu bertanya, oleh karena apa? ya, Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri kau masa dan masa mudamu, mudamu yang kepadanya engkau telah tidak setia. tidak setia, kamu tidak setia. Terus, Padahal dialah teman sekutumu padahal dia teman sekutumu. dan Terus istri seperjanjian. istri seperjanjian. Jadi kita ini istri kita itu bukan istri biasa, istri seperjanjian. Artinya ada perjanjian antara istri saya dengan saya, ada perjanjian di mana Tuhan yang menjadi saksi. Sudah juga begitu. Kecuali kalau sudah belum diberkati ya sudah mesti minta diberkati. Terus Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? ya, Allah yang esa, Allah yang satu, Maha Esa itu satu itu membentuk daging dan roh. Terus Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? apa yang dikatakan Keturunan kesatuan? ilahi. Keturunan ilahi, keturunan anak-anak kita itu nanti jangan jadi anak-anak pemberontak, jangan jadi anak-anak kita itu jadi anak-anak yang bukan keturunan ilahi, keturunan daging, keturunan seperti itu. Zaman Kejadian pasal yang ke-11 itu raksasa itu orang-orang raksasa zaman mereka membangun Candi Babel itu raksasa orang tinggi gede-gede. Wah, Tuhan lihat celaka ini, bagaimana kok bisa begini. Jadi ini menyangkut keturunan nanti, keturunannya dunia ini, keturunan orang yang jahat-jahat kayak raksasa. Jahatnya itu kayak raksasa. Jadi raksasa itu kalau berbuat jahat kan ukurannya raksasa, tidak ukuran orang biasa. Kalau orang seperti orang seperti Rijal ini, orang kecil, ya dia berbuat dosa ya kecil-kecil saja. Mungkin dia nyontek atau dia makan sudah habis ikannya, dia ambil lagi satu ikan goreng sama itu ibu sarja, nah, jadi sasaran. Ya ini nyolong itu ikan kecil-kecil. Tapi kalau itu raksasa, dia nyolong, tahu nyolong itu, ya, mencuri ikan mairo. Wah, sampai di sini ikannya tidak turun. Dia mesti mencuri yang ikan cakalang yang besar-besar. Karena dia raksasa, jadi perbuatannya jahat itu. Keturunannya ini Maleakhi ini jahat. Tuhan tidak suka melihat itu. Keturunan orang-orang yang jahat. Sebayangkan itu raksasa dan raksasa. Dia kawin, dia menimbulkan raksasa yang 2 kali, 4 kali, 8 kali lipat lebih dari yang kawin ini. Nanti itu dia kawin lagi dengan yang raksasa yang lebih besar lagi. Bayangkan manusia hancur. Dan Tuhan bilang ini harus dihentikan, tidak boleh.
Tuhan tidak mau ada rasa-rasa. Jadi di sini kita lihat ayat 16, coba dulu Pak. Sebab aku membenci perceraian. Aku membenci perceraian. Aku benci. Coba katakan, aku membenci. Aku membenci perceraian. 1, 2, 3. Aku yang keras, masa kalah. 1, 2, 3. Jadi perlu pergi Bible study supaya mengerti. Amin. Ini saya jelaskan ini. Ya. Jadi membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel. Jadi di mana ada perceraian, Tuhan benci. Tuhan benci itu Tuhan tidak suka. Tidak suka Tuhan berada di sini, tidak suka. Tuhan pergi selalu. Tuhan selalu pergi meninggalkan di mana ada perceraian. Terus Juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan. Nah, Firman Tuhan semesta alam. menutupi pakaiannya dengan kekerasan. Terus Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. jaga terhadap apa? Jangan berkhianat. Khianat itu perkhianatan. Ya, itu perceraian itu perkhianatan. Itu sekarang zaman pil atau apa? Pil kill semua. Tidak betul, itu semua itu produk dari iblis. Apa sudah mau menikah dengan pil apa? Pil malaria itu. Wah, jangan. Kita mesti disucikan. Saya sudah bicara 1 kali. Anda mesti disucikan. Kalau tidak, Anda akan binasa. Tapi saya tidak mau kebinasaan Anda. Saya mau keselamatan Anda. Saya doa tiap pagi, sore, siang, malam untuk keselamatan saudara. Supaya jangan ada orang di sini yang dengar firman Tuhan tetapi binasa. Tapi dia boleh diselamatkan oleh kuasa firman Tuhan dan oleh bilur-bilurnya Tuhan. Luar biasa. Masih ada waktu. So, jangan sebelah aduh saya sudah telat. Tidak ada perkara telat. Kalau malam ini sudah mau mengaku, sudah menyesal, masih bisa. Ini bukan soal manusia. Sudah tidak perlu takut sama manusia. Sudah mesti takut sama Tuhan. Kalau sudah takut sama manusia, apa artinya? Tidak ada artinya. Manusia itu tidak perlu ditakuti. Tapi Tuhan yang kita mesti takut. Ya, bukan orang tuamu yang perlu kau takuti. Memang betul kita mesti takut sama orang tua juga. Bukan mertuamu, bukan siapa-siapa, bukan engkongmu, bukan siapa-siapa, tapi Tuhan yang perlu kau takut. Kalau Tuhan yang kau takuti, hidupmu akan diberkati oleh Tuhan luar biasa, dan Tuhan akan memberkati semua usaha-usahamu. Tapi kalau tidak, ya makanya selalu ada orang yang selalu kekurangan. Sudah dikasih uang sekian masih kurang. Saya bilang, kenapa kok bisa kamu kekurangan terus? Karena kamu tidak sungguh-sungguh sama Tuhan. Sehingga uang itu jadi seperti hilang, habis. Masuk di got, seperti masuk di got, hilang. Kok tidak bisa uang itu bisa ditahan, bisa ada wujudnya, bisa lebih lama bertahan. Kok enggak? Begitu masuk, hilang. Ada yang keluar di sini, ada yang keluar kembali, loh, bagaimana kok bisa begitu? Ya, karena dia tidak sungguh-sungguh takut sama Tuhan. Kalau kita takut sama Tuhan, hidup kita dijaga sama Tuhan. Tuhan ada di dalam rumah kita, uang kita juga dijaga, semua dijaga. Anak cucu kita juga dijaga, semua. Tidak ada barang kebetulan, tidak. Semua itu Tuhan punya rencana yang indah. Sudah, mari kita mau sungguh-sungguh. Saya percaya kita dikuatkan malam ini. Amin. Ya, sudah datang. Ajak teman-teman yang lain supaya mereka haus juga firman Tuhan. Memang kehausan ini, kalau saya dikasih tahu sama Tuhan, kalau kamu mau haus, kalau kamu mau jemaat haus, murid-murid ini haus firman Tuhan, kamu mesti haus lebih dulu. Oh ya Tuhan, saya mesti haus lebih dulu. Kalau saya udah haus, saya tidak bisa. Saya mesti jadi teladan haus lebih dulu. Dan nanti jemaat ini akan haus, akan datang, dan lebih banyak lagi jiwa-jiwa yang akan mengerti kehendak Tuhan. Tuhan tidak mau menipu, Tuhan mau membawa kita kepada air yang tenang. Tuhan adalah gembala kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri semua, kita datang kepada Tuhan.